Hai Mamis, gimana? Masih semangat kan di rumah aja? Sejak PSBB gini, beberapa di antara kita yang masih menempuh pendidikan sebagai mahasiswa banyak yang mengeluh karena tugasnya yang semakin banyak tapi produktivitas tuh nggak sebagus pada saat belajar di kelas. Apalagi buat mahasiswa yang juga sekaligus ibu rumah tangga ya. Nah, ternyata banyak teman-teman mahasiswa yang aku kenal juga sudah mempunyai anak, termasuk aku. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini aku mau share beberapa tips gimana sih caranya supaya kita bisa belajar dengan produktif meskipun punya anak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Weni dan saya seorang mahasiswa sekaligus ibu rumah tangga dengan anak yang sudah berusia 3 tahun. Tapi kebetulan saya mengambil kuliah kelas karyawan, jadi memang sebagian dari mata kuliah itu adalah online, kecuali beberapa pertemuan inti dan UTS UAS. Jadi bisa dibilang saya sudah terbiasa bekerja dan belajar dari rumah. Bekerja itu karena saya juga memiliki sedikit bisnis online shop, nggak besar sih, tapi masih tetap dikerjakan. Jujur, memang awalnya susah ya untuk belajar dari rumah sambil mengurus anak, apalagi anaknya masih kecil. Di awal-awal aku juga sempat harus bolos hingga akhirnya dikeluarkan dari mata kuliah. Dan pada saat aku coba my best untuk tetap kuliah, itu IP ku juga sempat turun. Nah, tapi pada akhirnya aku bisa balik lagi kuliah dengan produktif, seproduktif pada saat belum punya anak. Bahkan IP terakhirku juga 4 loh. Oke, jadi sekarang kita langsung simak aja ya beberapa tips bagaimana sih kita bisa belajar produktif sebagai mahasiswa sekaligus ibu rumah tangga. Tips yang pertama, bagi tugas dengan pasangan. Karena ini parenting, bukan mothering. Setelah Dedi selesai kerja, gantian Dedi full urus anak supaya mami bisa fokus bekerja. Kedua, buat monthly planner dan target harian. Urutkan sesuai prioritas agar pada saat ada waktu, kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Ketiga, sisipkan 1-2 aktivitas fisik di siang hari untuk menyalurkan energi anak agar pada malam hari si kecil mudah tidur. Yang keempat, jika harus bekerja di siang hari, terapkan 20-20. Jadi bergantian 20 menit bekerja dan 20 menit menemani anak bermain. Berikan reward seperti snack atau minuman favoritnya jika ia mau bekerja sama. Yang terakhir, siapkan lembaran, majalah, buku aktivitas atau busy book yang menyebutkan si kecil sehingga bisa kita sambil bekerja. Satu hal yang harus diperhatikan bagi para new mommies, ambillah cuti saat keadaan tidak memungkinkan. Karena pada akhirnya prioritas kita adalah anak dan keluarga. Jadi mental health dan sanity itu sangat-sangat penting. Intinya, belajar ataupun kuliah dari rumah dengan anak yang masih kecil itu memang harus ada yang dikorbankan. Entah waktu istirahat, atau social life, atau me time, dan quality time dengan pasangan. Itu sudah pasti harus kita korbankan demi bisa mengerjakan tugas-tugas yang kita harus selesaikan. Ini hanyalah sementara. Anak kita akan tumbuh dan pada saat dia tumbuh, dia tidak akan membutuhkan perhatian kita lagi. Lalu kalau misalnya kita juga bisa menyelesaikan kuliah kita dengan cepat, kita juga tidak akan harus berkutat dengan segala kesibukan ini di tengah-tengah kesibukan dengan anak. Betul kan? Jujur, meskipun kadang berat untuk belajar ataupun bekerja dari rumah pada saat memiliki anak kecil, tapi sejak diadakan PSBB ini, saya merasa lebih sehat dan tidak ada waktu yang terbuang untuk transportasi saya pulang pergi ke kampus. Oke, sekian dulu 5 tips produktif belajar dari rumah sebagai mahasiswa sekaligus ibu rumah tangga. Semoga video ini bermanfaat dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa tonton juga video lainnya seputar produktif menjalani WFH di channel PW. Oke, stay at home, stay healthy, and stay productive. Bye-bye!